penetapan batu baterainya. Oke, sudah terlihat? Oke, sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah, ya? Bu. Siap. Oke, langsung saja ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang penetapan MnO2 dalam batu baterai. Nah, entah ini suatu keuntungan atau kerugian bagi kalian gitu ya. Kenapa? Karena penetapan batu-batuan ini lumayan bikin banyak yang remet gitu ya. Nah, mungkin nanti keuntungannya kalau sekarang kalian belum praktek, kalian pelajari dulu secara video, kemudian secara teoritisnya seperti apa sih, biar nanti kalau misalkan sudah praktek, tidak akan remet gitu ya. Oke, maaf ya, ada gangguan teknis. Oke, nah jadi penetapan MnO2 dalam batu baterai tidak jauh berbeda dengan MnO2 dalam batu kawi. Kalau kalian sudah mengerjakan lapsusnya, sudah dikumpulkan belum lapsusnya untuk hari ini? Atau untuk minggu ini? Udah dikumpulin belum? Sudah, Bu. Udah, oke. Sudah dilihat dong ya penetapan batu kawinya kemarin ya, videonya ya. Nah, untuk yang batu baterai sudah dilihat belum videonya? Sudah. Sudah, oke. Nah, nanti kita cek juga kira-kira kalian dengan melihat video saja paham nggak sih gitu ya. Nah, langsung saja untuk penetapan batu baterai. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya. Mungkin bedanya dengan penetapan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian melakukan penetapan itu kan hanya biasanya dua hal saja gitu ya. Yang pertama adalah standarisasi untuk menentukan normalitas penitar, yang kedua adalah penetapan sampelnya. Nah, kali ini kalau untuk yang MnO2 dalam batu baterai, ada standarisasi titran, ada penetapan sampel, ada penetapan belangko, dan yang terakhir analisis data. Nah, jadi ada banyak hal yang harus kalian lakukan. Misalkan nanti kalian ujian, apakah harus melakukan semuanya, Bu? Iya, jelas gitu ya. Jadi kalian harus ada standarisasi, ada penetapannya, ada belangkonya, dan ada membuat lapsus atau membuat laporannya. Nah, kalau standarisasi aja minimal duplo, penetapan duplo, belangko juga duplo, dalam waktu 3 jam kalian harus menyelesaikan semuanya. Nah, kira-kira gimana sih tips-tipsnya biar tepat waktu dan bisa lulus gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas dari yang pertama. Dasarnya dulu ya. Nah, jadi kalian harus tahu apa sih dasar dari penetapan ini. Nah, dalam suasana asam, MnO2 dalam sampel dapat direduksi oleh Fe2+, yang ditambahkan secara berlebih terukur. Nah, kelebihan si Fe2+ ini nantinya akan bertemu dengan kalium permanganat tanpa indikator menghasilkan titik akhir berupa merah muda seulas. Sebenarnya nggak harus seulas sih, pokoknya merah muda yang nyata, begitu ya. Nah, terus kalau kalian lihat dari dasarnya ini, bisa ditebak nggak cara titrasi yang digunakan, cara titrasi apa nih? Kembali. Iya, oke. Ciri-cirinya apa sih cara titrasi kembali itu? Adanya penambahan lebih terukur. Berlebih terukur. Oke, betul. Ada zat ketiga yang berlebih terukur. Siapakah itu kalau dalam penetapan ini? FeSO4. Iya, betul. Fe4 atau Fe2+-nya di sini ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya di penetapan netralisasi kebanyakan kan kita menggunakan cara titrasi langsung. Kemudian di penetapan batu kawi minggu lalu nih, kalau kalian perhatikan juga menggunakan cara titrasi kembali. Sama dengan penetapan minggu ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak alasannya
kenapa sih penetapan pada batu baterai ini kita pakainya cara titrasi kembali, bukan cara titrasi langsung? Karena Ada yang bisa MnO2 menjawab nggak? sama KMnO4-nya sama-sama oksidator, jadi nggak bisa Betul bereaksi. sekali, Poppy. Ya, jadi MnO2 itu sifatnya adalah oksidator. Kalium permanganat juga oksidator. Ingat ya, nggak boleh jeruk makan jeruk ya. Nah, jadi kalau misalkan sama-sama oksidator, tidak akan terjadi reaksi. Makanya kita butuh zat ketiga perantara. Kalau misalkan dalam suatu hubungan bisa disebut sebagai mak comblang gitu ya. Nah, mak comblang nih fungsinya untuk apa gitu ya? Menghubungkan antara si titran dan titrat. Yang tadinya titran dan titratnya tidak bereaksi, mereka bisa direaksikan dengan perantara. Jadi tugasnya si FeSO4 di sini adalah bereaksi dengan titrat MnO2. Nah, nanti kelebihan si FeSO4-nya akan dipertemukan dengan si kalium permanganat. Begitu ya? Oke. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ada reaksi. Sorry. Ya, ada reaksinya MnO2 dalam batu baterai. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 2 step reaksi. Kalau mungkin biasanya hanya ada 1 step reaksi di penetapan-penetapan yang menggunakan cara titrasi langsung. Kenapa hanya 1 reaksi? Karena ya tidak ada zat ketiganya gitu ya. Titran dan titrat dapat langsung bertemu, begitu ya. Nah, jadi hanya 1 tahapan reaksi saja. Nah, tapi untuk penetapan kali ini ada 2 tahapan reaksi. Nah, kalau mungkin nanti kalian ujian atau mungkin kalian mau penetapan atau melakukan penetapan gitu ya dari dasar bagan reaksi, kira-kira mana sih yang paling penting yang kalian harus tahu dan pahami benar-benar gitu ya. Nah, sebenarnya tipsnya kamu cukup hafalkan reaksinya aja. Bukan hafalkan juga, pahami reaksinya. Kenapa? Karena dari reaksi itu bisa kalian turunkan ke dasar, bisa kalian turunkan juga ke bagan kerja. Contohnya kalau misalkan kamu punya reaksi ini nih, ada MnO2, FeSO4, H3PO4 menjadi bla bla bla. Kemudian reaksi kedua ada kalium permanganat, Fe, H3PO4 dan menjadi bla bla bla. Nah, berarti dari sini aja kita udah bisa tentukan siapakah titratnya. Nah, titratnya berarti si MnO2 atau sampelnya, kemudian ada zat ketiganya, FeSO4 gitu ya. Nah, pengasamnya siapa? H3PO4. Nah, kenapa ada FeSO4 lagi di bawah? Oh, berarti ini berlebih terukur karena dia muncul lagi. Nah, siapakah penitarnya? Penitarnya adalah kalium permanganat. Saya mau nanya, Assalamualaikum. Masih? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat reaksi ini nih, kira-kira ini reaksinya termasuk metatetik atau redox? Halo? Redox. Redox. Oke. Kalau tadi pagi kalian sudah lihat video kanal gitu ya, cara menyetarakan reaksi redox kan nggak bisa yang kita cuman tinggal masang-masangin koefisien di depan gitu ya. Mn-nya sebelah kiri ada 1, sebelah kanan 1, oh, udah sama. Fe-nya sebelah kiri ada 1, kanan ada 2, ya udah tambahin 2. Nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kita butuh cara. Ada berapa cara menyetarakan reaksi redox? Ada 2. Ada 2, betul. Cara apa dan apa? Cara Bilog sama cara setengah reaksi atau elektron. Betul sekali, J. Oke, kalau yang tadi pagi udah lihat video kanal, PBO ini kepanjangan apa sih? Halo? Apa kepanjangan dari PBO? Penyetaraan bilangan oksidasi. Penyetaraan bilangan oksidasi. Oke. Oke, mohon maaf ya, itu agak sedikit keliru gitu ya.
Kalau nanti kalian buka lagi buku kimia dasarnya, PBO tuh kepanjangan dari perubahan bilangan oksidasi ya. Maaf ya, saya koreksi hari ini ya. Jadi nanti kalau lihat lagi videonya, PBO bukan penyetaraan bilangan oksidasi, tapi perubahan bilangan oksidasi ya. Nah, nanti biar nggak bingung sama kepanjangan-kepanjangan dari yang lainnya, begitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian punya reaksi seperti ini nih, udah tahu cara menyetarakannya ada 2 cara. Kamu boleh pilih, mau pakai cara PBO, terserah, mau pakai cara setengah reaksi, silahkan, begitu ya. Nah, kira-kira cara atau step pertamanya gimana sih? Kan kalau ini udah dalam bentuk senyawa, ada MnO2, FeSO4, H3PO4 gitu ya. Nah, biar lebih mudah, walaupun ini kamu mau menyetarakan dengan cara PBO, buat dalam bentuk ion-ionnya dulu ya. Contohnya nih, di reaksi yang pertama ada MnO2, FeSO4, H3PO4 menjadi MnSO4, Fe2SO4 3 kali, FePO4, H2O gitu ya. Nah, kita cari manakah unsur dalam suatu senyawa itu yang berubah biloksnya. Contohnya kalau dalam reaksi pertama ini, biloks Mn nanti akan berubah. Nah, maka dari itu kita nanti buat saja dalam bentuk ion. Contoh reaksinya adalah MnO2 ditambah dengan Fe2+, karena di sini pasti Fe-nya yang berubah biloksnya. Kemudian ditambah H+ boleh, menjadi Mn2+ ditambah dengan Fe3+. Jadi Fe2+ berubah menjadi Fe3+ ya. Nah, kemudian kamu tambahkan yang lain boleh. Nah, kemudian kalau untuk reaksi yang kedua, berarti NO4- berubah menjadi Mn2+, sedangkan Fe2+-nya berubah menjadi Fe3+. Nah, kira-kira kalau disuruh menyetarakan sekarang, bisa atau enggak? Ini contoh langsung, apa sih namanya, praktek langsung dari pelajaran kanal tadi pagi. Kira-kira bisa enggak kalau disuruh menyetarakan sekarang? Bisa. Bisa, oke. Kalau bisa, 1 menit cukup menyetarakan? Cukup. Cukup, oke. Kalau 1 menit cukup, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, Udah, siap, Bu. Step? Ya, oke. Semangat, Radit. Nah, saya sambil ngecek nih. Walaupun sebenarnya, ya kalian boleh coret-coret di kertas masing-masing ya. Udah, Bu. Oh, udah. Siapa nih yang udah? Saya. Radit ya? Oke, Dit. Udah, Coba Bu. dicek, Dit. Reaksi yang pertama, Dit. Koefisiennya berapa aja, Dit? 3 MnO2, Oke. terus 6 FeSO4, Lanjut. 4 H3PO4, Oke. 3 MnSO4, Oke. yang Fe2SO4 3 kalinya tetap Nah, oke. 1 koefisiennya. Terus? 4 FePO4, Oke. 6 H2O. Oke. Ini reaksi yang pertama ya. Reaksi yang kedua, udah belum? Udah. Oh, udah. Oke, ini gercep banget sih Radit ya. Oke. Yuk. 2 Koefisien yang KMNO. 2 2 KMN4. KMNO. Terus Terus? 6 FeSO4, Terus? 4 H3PO4, Oke. Fe2SO4 3 kalinya koefisiennya 1, Oke. 2 MnSO4, Oke. 4 FePO4, Oke. K2SO4, Oke. 6 H2O, Ya. plus O2. Dah. Oke. Kira-kira ini kapan ngerjainnya, Radit? Tadi. Oh, tadi. Udah tahu ya kalau disuruh nyetarain ya? Kira-kira disetarain pakai cara yang mana, Dit? Setengah reaksi, Bu. Oh, dua-duanya pakai cara setengah reaksi? Iya, Bu. Oke. Menurut kamu paling mudah pakai cara PBO atau setengah reaksi nih? Setengah reaksi. Ya, oke. Kita cek ya jawabannya Radit apakah betul. Oke. 364 3146. Oke, betul. 264 124 161. Oke, betul sekali ya. Nah,
Bagi yang mungkin masih coret-coret dan belum ketemu jawabannya, boleh sambil nanti dicek ya. Atau ketika, wah gue pengen nyobain sendiri nih. Nah, silahkan dicoba pakai cara PBO atau cara setengah reaksi. Kalau hasil kamu nanti seperti ini, berarti bisa gitu ya. KD 1-nya lulus gitu ya. Karena kan ini sebenarnya adalah materi di kimia dasar 1, makanya saya nggak akan bahas lebih lanjut karena sudah pernah dipelajari di kelas 10. Begitu ya. Nah, pokoknya kalau untuk di kelas 11 kita tinggal mengulang saja, tinggal review atau mengingatkan. Jadi biar lebih paham nanti kalian coba-coba untuk menyetarakan reaksi pada penetapan yang lain ya. Contohnya pada batu kawi, kemudian pada Fe2+, kemudian pada nitrit, boleh gitu ya. Nah, satu lagi nih, karena dalam penetapan ini kita butuh BST MnO2. Nah, kalau melihat reaksinya MnO2 ini akan berubah menjadi Mn2+. Kalau disuruh mencari BST-nya kira-kira seperberapa Mr ya? Setengah. Setengah, oke. Irgi ya tadi? Siapa yang jawab? Irgi? Iya, Bu. Ode ya? Oh ya. Siapa? Ode ya? Panggilannya ya? Odai, Bu, Odai. Oh, Odai. Oke. Dari mana setengah, Odai? Iya, Bu. Dari mana? Bisa tahu setengah MR? Itu MN-nya kan MnO2 itu MN-nya +4, berubah jadi +2. Oke. Jadi Jadi perubahannya 2 kali. Oke, betul. Itu kalau Odai mencari dengan cara PBO ya. Nah, kalau misalkan kita cari dengan cara setengah reaksi, kira-kira elektronnya berapa nih? Apakah sama 2? Sama nggak kira-kira? Halo? Halo? Cek, cek. Halo? Terdengar atau tidak? Dengar, Bu. Oke. Nah, kalau misalkan pakai cara setengah reaksi, kira-kira hasilnya sama nggak? Sama nggak nih? Coba, mau dicoba disetarakan? Kita coba pakai whiteboard ya. Biar saya juga mengecek nih, kalian kalau setengah reaksi, paham nggak sih? Oke. Nah, kalau kita punya Mn, mana sih deh? Maaf. MnO2 menjadi Mn2+ nih. Maaf ya, tulisannya terlalu bagus. Oke. Nah, kira-kira nih, yang mau disetarakan dulu, apanya nih? Ada MnO2 dengan Mn2+. Berarti kita harus menyetarakan apanya dulu kalau pakai cara setengah reaksi? Apa yang harus disetarakan? Atom-atomnya. Atomnya, oke. Unsur yang berubah biloxnya ya, Ji ya? Kalau tadi Ya. kan udah tahu, yang berubah ada Mn. Mn di sebelah kiri ada berapa? Ada 1, yang kanan Ada ada 1. 1. Oke, berarti sudah setara ya? Sudah. Oke, setelah unsurnya setara, berikutnya yang disetarakan apanya lagi? Tambahkan H2O yang kekurangan oksigen. Oke, jadi berapa Di sebelah tambahannya? kanan Ada 2 H2O. 2H2O, betul. Setelah itu? Di sisi kiri ditambahin H+. H+. Berapa H+? 4H+. 4H+. Oke, betul. Nah, kalau sudah seperti ini, step berikutnya adalah dengan Ditambahkan menyetarakan. elektron. Ya, menyetarakan muatannya. Sebelah kiri muatannya ada berapa, Ji? Ada 4+, Oke, +4 sebelah kanan. 2+. Ya, +2. Nah, jadi yang butuh elektron sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kiri 2 elektron. Oke, betul ya.
Nah, jadi salah tambahnya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai cara setengah reaksi, hasilnya juga sama ya. Jadi kita butuh 2 elektronnya di situ untuk bisa mencari BST-nya. Jadi mau pakai cara PBO atau pakai cara setengah reaksi, hasilnya akan sama. Gitu ya. Nah, sebentar. Yang berikutnya, maaf, close ya. Oke. Yang berikutnya, kalau sudah tahu BST-nya, kita lanjut yang kerjanya. Nah, di sini kalau kalian sudah lihat videonya, sebenarnya cara kerjanya bisa kita ringkas menjadi 6 step, begitu ya. Nah, step pertama ini apa? Step pertama adalah penimbangan batu baterainya. Kalau sudah dilihat videonya, batu baterainya kira-kira ditimbangnya pakai kaca arloji atau pakai yang lain? Pakai kertas minyak. Oke, pakai kertas minyak. Apa sih tujuannya? Kenapa kita menggunakannya kertas minyak? Biar sampel nggak nempel. Biar nggak Sampelnya nempel. gampang nempel. Oh iya. Biar nggak nempel. Oke, betul. Karena si batu baterai ini atau batu-batuan ini mudah menempel pada kaca dan kadang lengket gitu loh, susah untuk lepasnya. Nah, kenapa sih dipilihnya kertas minyak bukan kertas yang lain kayak kertas koran, kertas HVS atau kertas yang lain gitu? Kenapa coba? Ada yang tahu? Kayaknya kalau pakai kertas koran gitu masih nempel-nempel juga ya, Bu. Oh iya, betul. Jadi kita cari yang dia teksturnya licin begitu ya. Nah, jadi ketika si batu kawinnya kita timbang, tidak akan banyak yang tersisa di kertasnya. Nah, jadi makanya kenapa sih pada saat penimbangannya kita untuk mencari bobot sampelnya adalah dengan cara mengurangkan antara kertas minyak dengan batu kawi dikurangi dengan kertas minyak plus sisa. Karena dimungkinkan akan ada yang tertinggal begitu ya. Jadi jangan dikurangi dengan bobot kosongnya. Karena walaupun sedikit kadang hasil kadarnya nanti juga akan berbeda begitu ya. Nah, step kedua setelah kamu tambah atau timbang si batu baterainya, masuknya ke Erlenmeyer langsung ya. Kita tidak pakai labu ukur, jadi langsung masuk ke Erlenmeyer. Setelah itu kita tambahkan zat ketiga yaitu FeSO4 sebanyak 25 mili. Nah, kira-kira ini diambilnya pakai pipet volume atau labu ukur? Labu ukur, salah. Gelas ukur. Pilih yang mana? Pipet volume. Pipet volume, betul. Kenapa dipilihnya pipet volume? Bukan gelas ukur? Ketelitiannya lebih tinggi. Oke, betul. Ketelitiannya lebih tinggi, begitu ya. Nah, karena di sini harus terukur. Ingat-ingat, kata-kata berlebih terukur. Nah, yang berikutnya, kita didihkan sampai setengah volume. Nah, kalau misalkan tadi volumenya kurang lebih 100 mili, setengahnya berarti sampai 50 mili ya. Nah, apakah tujuan step ketiga ini? Untuk mengekstrak Oke. Untuk mengekstrak sampel. Kenapa sih harus diekstrak sampelnya? Kenapa? Kalau kalian tadi lihat sampelnya kan kita dalam batu baterai ya. Nah, batu baterai itu apakah isinya semuanya MnO2? tidak. Tidak, gitu ya. Jadi ada kandungan zat-zat yang lain ya. Contohnya kalau kamu lihat yang item-itemnya di sampel batu baterai itu bukan berarti itu adalah MnO2 semuanya, begitu ya. Nah, kebanyakan itu ada isinya karbon gitu ya, yang hitam ya. Nah, terus kalau kamu lihat atau nanti kamu browsing-browsing gitu ya, apa saja sih komposisi dari batu baterai? Nah, sebenarnya MnO2 ini adalah sebagai zat elektrolitnya. Jadi cuman sepersekian persen saja di dalam komposisi batu baterai. Nah, jadi biar
si MnO2 ini bereaksi sempurna dengan Fe yang sudah kita tambahkan, maka kita harus lakukan ekstraksi begitu ya, direaksikan sempurna sampai setengah volume. Nah, kalau sudah terekstrak dan sudah bereaksi semuanya dengan FeSO4, step yang berikutnya adalah disaring dan diuji bebas sulfat. Kira-kira kalau step yang keempat ini, kenapa sih harus ada proses penyaringan dan uji bebas sulfat? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus disaring? Karena mau diambil filter. Agar Ada pengatur sulfatnya, Bu. Oke, Ini, Bu. kata Salma ada pengatur sulfatnya. Kenapa, Liv? Ngilangin kotoran yang ada di serbuk baterainya, Bu. Oke, menghilangkan kotoran yang ada di serbuk baterai. Oke, kita tampung jawabannya. Ada yang punya pendapat lain? Kenapa sih harus disaring dan harus diuji bebas sulfat? Untuk mastiin kalau FeSO4-nya tadi udah udah yang tadi yang diperiksa kan biar sempurna, biar berhasil sama FeSO4. Jadi di buffer supaya kalau misalnya ujinya bebas, berarti FeSO4-nya udah berhasil sempurna. Oke, jadi memastikan FeSO4-nya udah pindah ya? Dari Erlenmeyer yang pertama tadi, yang buat kamu didihin, ke Erlenmeyer yang kedua, gitu ya? Gimana, Iya, Poppy? Ibu. Ya, oke. Salah satunya itu ya. Nah, jadi kalau tadi kita tampung jawaban-jawaban yang sudah masuk, gitu ya. Kenapa sih kita harus saring dan uji bebas sulfat? Kalau sudah lihat videonya, pada saat kita didihkan sampai setengah volume, kira-kira si sampel batu baterai tadi apakah semuanya menjadi larutan? Tidak. Tidak. Kalau kamu perhatikan lagi masih banyak kayak item-item serbuk gitu loh. Terus banyak, mungkin itu karbonnya ya, karena kan karbon nggak bisa langsung larut aja dengan Fe begitu ya. Nah, biar tidak mengganggu pengamatan kita untuk titik akhir, sebenarnya si serbuk-serbuk tadi ya kita saring begitu ya. Nah, itu juga mengantisipasi kalau misalkan ada zat-zat yang memang dalam bentuk kristal nanti ikut masuk ke Erlenmeyer berikutnya. Jadi kita nggak mungkin dari setengah volume yang larutannya tadi masih keruh, langsung kita titar begitu saja, nggak mungkin. Nanti pengamatan titik akhir kita akan susah, karena kita kan tidak pakai indikator, gitu ya. Nah, sehingga perlu kita saring. Nah, kemudian jangan kamu kelewat latah seperti di grafik gitu ya. Disaring, kemudian diambil endapannya, filtratnya dibuang. Jangan gitu ya. Nah, jadi yang kali ini yang kita butuhkan adalah filtratnya. Jadi endapannya ya udah biarin aja gitu ya. Nah, terus apa sih tujuannya kita melakukan uji bebas sulfat? Nah, apakah benar untuk menguji ada tidaknya sulfat yang ada di dalam Erlenmeyer yang tadi, ataukah ada pengotor sulfat begitu ya? Nah, jadi kalau kalian lihat dari reaksinya tadi dan step kerjanya di sini, pada saat kalian mendidihkan tadi, di Erlenmeyer isinya apa sih? Ada yang tahu? Isinya apa aja di dalam Erlenmeyer? Isinya apa? Tadi pada saat kita sampai proses mendidihkan tadi isinya apa? Air suling. Isinya air suling. Sampai kita didihkan setengah volume, isi di Erlenmeyer-nya apa sih? Sampel sama FeSO. FES. Hah? Ayo, ayo. Ada yang jawab air suling, ada yang jawabnya sampel, ada yang jawabnya Fe. Nah, kan tadi kita nggak nambahin reaksi yang lain ya, kecuali air suling ya. Nah, mungkin ada sih air suling yang udah menguap gitu ya, karena udah dididihkan lama begitu ya. Nah, sisanya selain si air suling ini, isinya apa sih Erlenmeyer-nya? Masih adakah sampel di sana? Halo? Sampelnya masih ada nggak? Oke.
sebagian besar isinya pasti FeSO4 ya. Kalaupun sampel batu baterainya ya paling tinggal karbon dan lain-lain begitu ya. Bukan si MnO2. Nah, MnO2-nya kemana? Ayo, ada yang tahu nggak MnO2-nya kemana? Kok tinggal Fe doang, Bu? Emang MnO2-nya kemana, Bu? Kemana MnO2-nya? Ada yang tahu? Halo? Coba kita tanya Sofia deh. Sofia 11.7. MnO2-nya kemana sampelnya? Mengendap bukan, Bu? Mengendap. Oke, kita coba tanya yang lain ya. Rohana deh. Rohana 11.9. Iya, Bu. Kira-kira MnO2-nya kemana nih? Kenapa di Erlenmeyer isinya sebagian besar Fe? Mungkin dia larut waktu dipanasin. Larut. Oke. Kita coba tanya yang lain. Ahmad Raihan. Ya, Bu. Ya. Kemanakah sampel MnO2-nya? Kemana Raihan? Halo. Halo, Bu. Ya. Gimana? Mana itu? Gimana? Oke. Kalau belum punya jawabannya, coba kita minta bantuan Rizky. Rizky Aditya. Ya, Bu, kenapa, Bu? Kira-kira sampel MnO2-nya kemana nih? MnO2-nya ke Iya, kemana ya? Kayaknya masih ada di Erlenmeyer. jadi MnSO4. Iya, betul. Jadi MnSO4. Tadi siapa yang jawab? Udah ya? Ya, Bu. Iya, oke. Nah, jadi benar. MnO2 yang ada di Erlenmeyer, kan tadi kita bilang diekstraksi begitu ya. Nah, diekstraksi itu maksudnya apa sih gitu ya? Ya biar si MnO2-nya tadi dalam sampel batu baterai keluar dan dia bereaksi sempurna dengan FeSO4. Nah, jadi kalau ditanya MnO2-nya kemana, sudah bereaksi dengan FeSO4 menjadi MnSO4, begitu ya? Nah, harapannya semua Mn itu terekstrak atau bereaksi dengan FeSO4 sehingga sisanya hanya FeSO4 saja. Kemudian apa tujuannya kita uji bebas sulfat? Kalau misalkan di Erlenmeyer pertama yang tadi kamu pakai untuk mendidihkan, masih banyak kristal-kristalnya dan serbuknya yang hitam-hitam itu gitu ya. Kita mau mencoba memisahkan antara endapan yang hitam-hitam tadi dengan larutannya gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara disaring. Nah, terus apa tujuannya kita pakai uji bebas sulfat? Untuk mengecek bahwa si FeSO4 tadi yang di Erlenmeyer pertama itu sudah masuk semua ke Erlenmeyer yang kedua. Makanya kita harus cuci berkali-kali tuh. Jadi sekitar 5 kali ke atas gitu ya. Nah, harapannya kalau udah dicuci, bilasan terakhir kita uji bebas sulfat. Nah, untuk apa? Untuk mengecek bahwa di bilasan atau di Erlenmeyer pertama ini sudah tidak ada Fe-nya lagi. Jadi kita cek, kalau misalkan sudah bebas, berarti kita boleh lanjut ke step berikutnya. Nah, saya berikan kasus nih. Misalkan pada saat kamu udah mencuci, terus ternyata di bilasan terakhir ini kamu uji, hasilnya positif, artinya masih ada sulfatnya. Nah, apa sih yang kamu lakukan berikutnya? Nih, contoh nanti real kamu kalau misalkan udah melakukan penetapan di lab volume ya. Kalau misalkan positif, apakah nih kamu lanjut ke step kelima, ataukah kamu kamu cuci lagi sampai bersih, ataukah kamu melakukan hal yang lain? Nah, kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Kalau misalkan udah dicuci,
terus diuji ternyata positif. Kira-kira step berikutnya apa? Coba kita tanya Nasduri ya. Halo Nasduri. Ya, Bu. Nah, gimana tanggapannya Nasduri kalau ada kasus seperti itu? Lanjut aja, lanjut step kelima, atau dicuci lagi sampai bersih, atau mau melakukan yang lain? Gimana Nasduri? Maaf, Bu, boleh diulang lagi pertanyaannya? Iya. Jadi kalau misalkan tadi kamu uji bebas sulfat, terus hasilnya positif, yang kamu lakukan apa nih? Ngapain? Tertawa saja. Kalau ada yang positif, jangan terus isolasi mandiri ya. Mungkin cuci lagi, Bu. Oke, menurut Nasduri cuci lagi ya, biar bersih ya? Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kita coba tanya pendapat yang lain nih. Armando deh. Armando Gusti bukan 11.8. 11.7 ya? 11.7, Bu. Oh, 11.7. Oke. Kalau kata saya dicuci lagi, Bu, sampai bersih. Oke, dicuci lagi sampai bersih. Oke. Coba kita tanya lagi ke siapa ya? Arlin deh. Arlin Salsabila, kelas 11 berapa nih? Iya. Dari mana Arlin? 11.9, Bu. Oh, 11.9. Oke. Menurut Arlin gimana nih? Kalau menurut saya dicuci lagi, Bu, sampai bersih. Oke, dicuci lagi sampai bersih ya. Oke, kita coba tanya ke Fadlan. Mana tadi Fadlan? Fadlan Rizky, 11.8. Gimana Fadlan? Halo? Gimana Fadlan? Cuci lagi apa lanjut? Oke, kayaknya bad connection nih, nggak terdengar suaranya Fadlan. Lanjut ke Yumna deh. Yumna Firza tuh. Ada Firza nih. Bisa suruh nyanyi, oke. Yuk, Yumna. Iya, Bu. Gimana pendapatnya? Kalau misalkan diuji positif, yang berikutnya dilanjutkan step kelima atau cuci lagi? Cuci lagi aja lah, Bu. Oh, cuci lagi. Oke. Oke. Nah, udah banyak nih pendapatnya sebagian besar pokoknya cuci lagi sampai bersih. Kayak kamu di lab grafi ya. Kalau kamu di lab grafi kan ketika kamu uji bebas pengotor, ternyata dia masih positif, kamu cuci lagi sampai bersih gitu ya. Nah, diingat lagi ya, di sini kita bukan ngambil endapannya, tapi ngambil filtratnya. Kalau misalkan nih, kamu cuci lagi. Kan tadi sebenarnya tujuan kita melakukan uji bebas sulfat tadi untuk apa sih? Kan mengecek Memastikan. ada tidak, ya, mengecek ada tidaknya FE ya, atau memastikan ada FE-nya atau tidak. Kalau pada saat kita menguji yang pertama tadi positif, artinya ada FE yang hilang nggak? Halo? Iya. Kalau misalkan ada FE yang hilang, kemudian kamu cuci lagi lah, sampai bersih pokoknya. Kemudian nanti kamu uji lagi, ternyata hasilnya negatif kan. Nah, kamu lanjutkan step berikutnya. Kira-kira ada dampaknya nggak ketika nanti kamu lanjutkan dengan penitaran? Enggak. Enggak. Yakin? Ada. Ada, Bu, ada. Oh ya, ada kata Billy, Biliansyah ya. Oke. Dampaknya apa, Billy? Berpengaruh dengan
MnO2 mungkin. Berpengaruh dengan MnO2. Berpengaruh dengan Mn. Oke. Apakah kita masih masih ada Mn-nya? Di dalam Erlenmeyer apakah masih ada Mn? Nggak ada kan ya? Nah, pengaruhnya kemana nih? Kalau misalkan nanti ada Fe yang hilang. Ayo. Ada proses titrasi mungkin, Bu. Kan itu zat ketiganya yang buat bantu titrasi. Kalista, oke. Nah, kita coba pakai logika matematika ya. Kalau misalkan nih, tadi pada saat di step ketiga, ini kan tinggal Fe saja nih, yang ada di Erlenmeyer. Kita katakanlah kamu punya Fe 5 nih, setelah kamu didihkan. Karena sudah berkurang. Kalau misalkan tadi awalnya kamu punya 10, ini dalam bentuk angka 10 nih ya, 10 FeSO4, kamu udah reaksikan dengan MnO2, ternyata masih 5. Nah, terus pada saat kamu uji tadi, ternyata ada yang hilang 1 katakanlah. Karena tadi positif kan? Nah, terus berarti sisanya tinggal berapa? 4 kan? Nah, kalau misalkan sisa 4 ini, kamu titar pakai kalium permanganat dengan kamu yang punya harusnya tuh 5, berbeda nggak? Yang berpengaruh apanya? Volume titrannya. Iya, betul. Volume titrannya. Harusnya kamu bisa mereaksikan FeSO4 itu 5 yang akan bertemu dengan kalium permanganat. Ternyata gara-gara kamu tadi nguji, ada yang hilang, tinggal 4. Pasti akan berpengaruh ke volume penitarannya, begitu ya? Nah, jadi volume penitarannya jadi lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Iya, lebih sedikit dari yang sebenarnya. Nah, itu bisa mempengaruhi kadar atau tidak? Bisa. Iya. Nah, di situ titik poinnya ya. Jadi, seharusnya nih secara ideal, kalau pada saat kalian menyaring, mencuci, dan kemudian menguji, begitu ya. Nah, jangan sampai ada Fe yang hilang. Kalau misalkan ada Fe yang hilang, gitu ya, idealnya ya kamu harus ngulang lagi dari step pertama, ya nggak? Karena sudah tidak valid, karena sebenarnya uji di sini untuk memastikan, oh berarti sudah tidak ada Fe lagi di Erlenmeyer pertama, begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti pada saat kalian praktek, terjadi seperti itu, nah idealnya harus mengulang. Itu kalau kalian nanti udah beneran ya ujinya beneran gitu ya. Nah, tapi kan karena kita masih dalam proses pendidikan gitu ya, atau masih belajar, kemudian apa namanya ya, kan namanya praktek tuh nggak harus semuanya itu berhasil gitu ya. Pasti akan ada faktor X-nya gitu ya, ada faktor kesalahannya. Jadi kalau misalkan nanti pada saat kamu menguji ternyata positif, kamu lanjutin aja sampai terakhir. Ternyata setelah dihitung hasil kadarnya kurang dari yang sebenarnya, nah kamu baru bahas tuh. Berarti apa sih faktor kesalahan saya? Kenapa sih kadar saya kurang dari yang sebenarnya? Harusnya misalkan 20%, ternyata saya cuma dapat 10%. Oh, berarti kamu bisa bahas tuh di situ. Berarti tingkat kesalahannya ada pada saat kamu menguji bebas sulfat, gitu ya. Nah, jadi nggak harus semua penetapan yang kamu kerjakan itu berhasil tuh, nggak harus gitu ya. Yang penting kamu tahu gimana cara membahasnya ketika ada kesalahan, gitu ya. Nah, di situ poin atau untuk langkah yang keempat. Yang kelima, kalau misalkan tadi udah negatif ya, udah nggak ada sulfatnya atau Fe-nya sudah masuk semua ke Erlenmeyer yang kedua, kamu tambahkan H3PO4. Nah, kenapa sih kita pakainya H3PO4 pengasamnya? Kalau kemarin atau minggu sebelum-sebelumnya kan kita bahas pengasam yang digunakan adalah H2SO4 yang encer pula. Nah, kenapa yang sekarang kita pakainya adalah H3PO4 yang pekat lagi?
Untuk tahu? mengkomplekskan Membuat ion kompleks dari Fe. Apa nih? Raihan boleh deh. Apa Untuk Raihan? membuat ion kompleks dari Fe-nya. Jadi Oh iya, menjadi FePO4 yang tadi ya? Iya. Oke, betul. Nah, jadi salah satu tujuannya juga adalah untuk mengkomplekskan tadi si Fe2 kan menjadi Fe3 ya. Nah, kalau misalkan Fe3 kalau kalian lihat sebenarnya warnanya kan agak kecoklatan gitu ya. Kalau kalian perhatikan nanti videonya juga, kan pada saat dididihkan warnanya lebih keruh atau kecoklatan. Kalau misalkan warna keruhnya tadi tidak kita hilangkan, gitu ya, nanti akan mengganggu pengamatan titik akhir kita. Nah, kenapa tidak kita gunakan H2SO4? Karena kita pengen dapat banyak hal dari penambahan H3PO4 nih. Selain dia sebagai pengasam, dia juga untuk mengikat Fe3-nya. Jadi, kalau diperhatikan lagi, pada saat kalian menambahkan H3PO4 yang warna larutannya awalnya keruh atau agak kecoklatan, pasti akan kembali jernih. Gitu ya. Nah, jadi H3PO4 ada 2 job desk gitu ya. Pengasam dan juga untuk mengikat si Fe ataupun mengikat zat lain karena ini kan PO4 ini dia mudah membentuk ion kompleks gitu ya. Nah, jadi bisa mengikat zat-zat lain yang mungkin nanti bisa mengganggu reaksinya antara si Fe dengan kalium permanganat. Begitu ya. Nah, jadi kalau sudah ditambahkan H3PO4 dan larutannya kembali jernih, baru kita boleh melakukan step yang ke-6, yaitu titrasi dengan kalium permanganat. Nah, kenapa nggak ditambahkan indikator? Kembali lagi, karena kalium permanganat autoindikator. Betul, autoindikator. Nah, jangan lupa pekerjaan untuk sampel dilakukan secara duplo atau 2 kali. Nah, sedangkan untuk blanko, ini juga idealnya harus dilakukan 2 kali. Oh iya, sebelum itu ada yang sudah tahu apa itu blanko? Larutan yang enggak. Ya, apa Kopi? Larutan yang enggak berisi sampel. Oke, larutan yang nggak berisi sampel. Oke, dilihat dari asal katanya aja blank ya. Blanko dari kata blank, artinya kosong. Nah, maksudnya kosong tuh apa gitu ya? Bukan berarti terus isinya cuma air suling aja, bukan ya. Nah, jadi maksudnya blank atau kosong ini tanpa sampel. Jadi semua perlakuannya sama seperti penetapan, cuman nggak ada sampelnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti blanko ini isinya sama. Jadi kalau misalkan nanti kamu praktek satu kelas yang melakukan blanko harusnya juga hasilnya sama karena yang nggak ada penambahan sampelnya, nggak ada faktor-faktor lain yang ya istilahnya membuat volume penitarnya akan berbeda begitu ya. Nah, jadi kalau kamu nanti melakukan blanko dari 6 step ini, kira-kira step mana sih yang akan dihilangkan? Step mana aja? Halo? Step yang? Saring, uji sulfat. Nah, dimulai dari step yang pertama nih. Step pertama perlu dilakukan nggak? Enggak. Tidak. Berarti kan tadi dibilang tanpa sampel ya. Berarti kita nggak perlu menambahkan atau melakukan step yang pertama. Berarti stepnya langsung menambahkan FeSO4 sebanyak 25 mili. Jadi harus sama. Kalau tadi pada saat penetapan kamu nambahinnya 25 mili, ya berarti blanko juga harus 25 mili. Nah, kemudian dididihkan setengah volume? Iya nggak? Iya. Iya. Ya, jadi tetap kita harus sampai setengah volume ya. Jadi biar perlakuannya sama seperti dengan penetapannya. Nah, perlu disaring atau uji bebas sulfat nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa nggak perlu disaring dan diuji bebas sulfat? Karena sulfatnya nggak bereaksi sama apa-apa. Iya. Apanya juga yang mau disaring gitu ya. Nah, jadi
tidak perlu disaring dan juga diuji bebas sulfat ya, karena isinya cuma FeSO4 gitu ya. Kalaupun kamu mau uji bebas sulfat ya tetap aja pasti hasilnya positif gitu ya, karena isinya cuma Fe gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya pasti ditambahkan pengasam, baru yang berikutnya kita titar. Jadi untuk yang blanko ini cara kerjanya bukan titrasi kembali, melainkan cara titrasi langsung. Fe langsung bertemu dengan kalium permanganat. Nah, karena jumlah Fe-nya sama dengan penetapan dan kita tinggal menghitung volume penitarnya secara teoritis. Kalau kamu melakukan blanko dengan penetapan, yang lebih banyak volume penitarnya yang blanko atau yang sampel? Yang mana nih? Sampel. Sampel. Ayo, sampel atau blanko? Ayo. Yang mana, Ji? Lebih banyak blanko atau sampel, Ji? Halo? Hah? Yang mana? Coba kita tanya nih. Blanko siapa nih jawab? Yang jawab siapa nih? Tadi Tisari. Oke, kita tanya aja nih ke Nisa Amelia 11-7. Lebih banyak blanko atau sampel? Saya Hah? blanko. Blanko, oke. Coba kita tanya lagi ke siapa ya? Ubaid deh, Ubaid. Halo Ya, Bu. Ubaid. Ya, Bu. Lebih banyak blanko atau sampel Ubaid? Blanko, Bu. Blanko. Kenapa blanko, Ubaid? Karena nggak ada penambahan sampelnya ya? Oke, karena nggak ada penambahan sampel. Jadi Fe-nya semuanya bereaksi dengan titran. Iya, dengan titrannya. Jadi begitu ya. Kenapa logikanya blanko itu lebih besar volumenya dibandingkan sampel? Karena pada saat kamu melakukan blanko, ya isinya cuma Fe bertemu dengan kalium permanganat gitu ya. Kalau misalkan kamu punya Fe 25 mili, terus kamu reaksikan semuanya dengan kalium permanganat, kalau ini reaksinya setara ya, gitu ya, pasti nanti akan dihasilkan 25 mili kalium permanganat. Nah, kalau misalkan tadi pada saat penetapan kamu punya 25 mili FeSO4, misalkan yang bereaksi dengan si sampelnya itu 10, berarti kamu cuman tinggal punya sisa 15. Berarti 15 kamu reaksikan dengan kalium permanganat, mungkin nanti hasilnya 15 mili juga. Begitu ya, itu logikanya. Jadi jangan sampai salah kalau misalkan nanti kamu pada saat penetapan, volume blanko harus lebih besar. Kalau misalkan lebih kecil gimana, Bu? Nah, itu berarti ada yang salah pasti. Karena nanti kalau dihitung kadarnya juga pasti akan negatif. Begitu ya. Nah, ini adalah ya catatan penting pada saat penetapan MnO2 dalam batu baterai. Nah, biasanya agar nanti waktu 3 jam ini efektif, jadi kamu harus mengatur kira-kira cara kerjanya yang lebih efektif gimana sih gitu ya. Karena ada banyak sekali pekerjaan yang harus kamu lakukan, kemudian ada yang ditunggu sampai setengah volume begitu ya. Kemudian kamu harus menyiapkan titran, ada standarisasi ya. Pokoknya harus dibuat langkah kerja yang efektif dan efisien. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ini ada data pengamatan. Jadi kalau kalian tadi sudah lihat video di YouTube. Nah, kalau mau bikin lapsus ini nggak bisa langsung gitu ya, cuma lihat video saja. Jadi harus lihat slide-nya juga. Di sini untuk data pengamatannya saya berikan lengkap.
Jadi ada penetapan, ada belangko, ada standarisasi. Nah, standarisasi videonya tidak saya tampilkan lagi karena ini prinsipnya sama dengan video penetapan standarisasi pada FE2 ya. Dilihat di videonya Pak Hasnan. Prinsip kerjanya sama, jadi kamu nimbang nih asam oksalat sebanyak 0,6315 gram, kemudian kamu masukkan ke dalam labu ukur, kamu pipet 10 mili, jadi labu ukurnya 100 mili ya, kemudian dipipet 10, kemudian lakukan penitaran ada dua data, 9,20 dan 9,25. Nah, untuk belangko dilakukan 1 kali, jadi dapat volumenya 16,40. Sedangkan untuk penetapannya dilakukan 2 kali nih, dapat datanya 7,10 dan 7,15. Nah, bobot penimbangannya ada di sebelah kanan, ada bobot simplo dan bobot duplo. Kalau misalkan nanti kalian mencari kadarnya, karena ini ada 2 data ya, jangan langsung di rata-rata volumenya ya, karena ini berasal dari 2 penimbangan yang berbeda. Jadi nggak boleh 7,10 ditambah dengan 7,15 kamu bagi 2, terus dapat 1 kadar. Nggak bisa ya. Nah, jadi cari kadar simplo 1, kemudian cari kadar duplo. Nah, jadi ada 2 kadar. Kalau misalkan nanti kadarnya tidak berbeda jauh, baru boleh kamu rata-rata. Tapi kalau untuk standarisasi, kenapa Bu boleh langsung di rata-rata gitu ya, 9,20 dan 9,25? Karena dia dari satu penimbangan yang sama. Kita hanya mengulang pada saat di labu ukur saja, gitu ya. Jadi dari satu data penimbangan yang sama, jadi duplonya duplo pemipetan, begitu ya. Nah, ini pokoknya prinsipnya hampir sama dengan yang batu kawi. Yang berikutnya, untuk rumus kadarnya, ini untuk normalitasnya juga masih sama, pakai rumus biasanya, miligram sampel dibagi BST BBP, miligram sampel dibagi dengan BST BBP, tadi kemarin kamu juga sudah bahas, BST asam oksalat, dikali FP, dikali VIP. Kira-kira FP-nya berapa kali? Kalau pakai prinsip kerja yang penetapan sebelumnya, berapa kali FP-nya? Halo? Halo? Berapa kali FP-nya? Kita tanya ke Fauzana. Halo Fauzana? Halo? Oke, kayaknya bad connection. Oke, Zikri. Zikri Setiadi 11.8. Berapa kali FP-nya? FP-nya Untuk yang standarisasi. 10. 10 deh kayaknya. Oh iya, 10. Gitu ya. Tadi prinsip kerjanya sama dengan yang penetapan sebelumnya ya. Jadi di pipetnya 10 mili dari labu ukur 100. Nah, kalau untuk kadar yang kedua, persen MnO2, jadi sama seperti tadi karena belangko lebih besar, berarti volume belangko dikurangi volume sampel, dikali normalitas yang kamu dapat dari standarisasi, dikali dengan BST MnO2, tadi kita sudah bahas, dibagi dengan miligram sampel, dikali 100%. Jadi nanti akan ada 2 kadar, kadar simplo dan kadar duplo. Begitu ya, ini untuk rumus kadarnya. Nah, yang berikutnya kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan saja. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Jangan lupa dilihat dulu videonya ya. Kalau yang Halo? Halo? Ada pertanyaan atau tidak?
Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share screen-nya ya. Nah, kira-kira apakah sudah jelas dari penjelasannya? Ya, boleh. Siapa Ibu, nih? untuk yang Ah, belangko itu kan tanpa sampel. Berarti itu pas lagi ditambahkan FPSO4 itu cuma air suling doang, Bu? Apa cuma FPSO4 doang aja? Iya. Jadi biasanya sih kan tadi kamu pertama langsung nambahin Fe ya. Jadi tambahkan Fe 25 mili, kemudian ditambahkan air suling. Jadi volumenya ya sekitar 100 mili aja, biar kita gampang. Kalau 25 kan terlalu sedikit ya. Terus nanti kita juga susah kalau mau cari tengah-tengahnya gitu. Ditambahkan air aja nggak apa-apa, biar mudah pengamatannya. Jadi kurang lebih 100, baru nanti kamu tandain kira-kira setengah volumenya 50 mili itu seberapa. Begitu ya. Nanti kalau untuk yang sampel juga sama. Kalau misalkan kamu tadi nambahin 25 mili, kemudian kamu tambahkan sampel, kan juga nggak begitu ngaruh ya. Paling sampel berapa sih? Berapa gram gitu kan. Nah, jadi volumenya kita buat saja antara belangko dengan sampel dibuat sama. Kalau tadinya kamu mau patok 100 mili, ya udah berarti ditambahkan air suling sampai 100 mili. Nanti setengahnya berarti 50 mili. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Billy. Lanjut yang berikutnya. Ada pertanyaan yang lain? Jangan sampai malu bertanya